Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dr. Kinkin Yuliati, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Strategi Self-Presentation Mahasiswa dalam Membangun Citra Profesional di Platform LinkedIn. Kemudian untuk anggota kelompok saya ada saya sendiri, Fatimah Zahra Nabila Amalia. Aku Keisha Salsabila Putri Widian. Kami dari kelompok satu kelas A. Di sini kami akan memaparkan 5 bab. Untuk bab satu pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah teknologi yang semakin berkembang pastinya akan mengubah cara seseorang untuk mempresentasikan dirinya, terutama dalam konteks profesional. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan kelompok yang sedang berada dalam masa peralihan dari pendidikan menuju dunia kerja. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk mulai membangun citra profesional secara digital. Salah satu platform yang populer digunakan adalah LinkedIn. Nah, pengguna LinkedIn di Indonesia sendiri pada bulan Februari 2026 sudah mencapai 39 juta orang. Ini merupakan data dari statistik tool Napoleon Cat. Nah, angka ini menunjukkan adanya pertambahan sekitar 5 juta pengguna dalam 1 tahun terakhir. Hasil ini mengindikasi bahwa mahasiswa mulai menggunakan LinkedIn sebagai media untuk mempersiapkan diri menuju ruang lingkup yang profesional. Nah, dalam konteks ini, mahasiswa itu tidak hanya berperan secara pasif, tetapi juga sebagai individu yang aktif mengelola bagaimana dirinya ingin dilihat. Jadi, profiling ini dapat menjadi wadah representasi diri yang diwujudkan dalam berbagai aspek, seperti pengalaman organisasi, kerja, ataupun keterampilan profesional. Nah, hal ini erat dengan konsep self-presentation, yakni bagaimana cara seorang individu menampilkan dirinya untuk mengatur kesan di hadapan publik. Nah, jika kita melihat dari penilaian terdahulu, ada dilakukan oleh Weizi dan Haji Zadeh pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pengguna LinkedIn menggunakan strategi self-praise atau memuji dirinya untuk menonjolkan kompetensi serta menerasikan pencapaian mereka untuk membangun citra diri. Kemudian, selain dari penelitian yang dilakukan oleh WISI dan juga Haji Zadeh pada tahun 2025, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Weiss dan Glock pada tahun 2024, yang mana dalam penelitian ini menemukan bahwa pengguna itu akan cenderung menampilkan karakter diri yang relevan dengan dunia profesional. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut itu masih memiliki keterbatasan, seperti penelitian Weiss-Glock yang berfokus pada hubungan antara kepribadian dan bentuk self-presentation, serta penelitian yang dilakukan oleh Weiss dan juga Haji Zadeh, justru lebih menekankan pada bentuk klasifikasi dari strategi tersebut, bukan pada bagaimana pengguna mempertimbangkan strategi tersebut. Jadi, penelitian-penelitian itu lebih berfokus pada bentuk, bukan pada proses di balik strategi tersebut. Selain itu, pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan kuantitatif ataupun analisis konten, yang mana penelitian tersebut itu belum menelaah pertimbangan ataupun cara berpikir individu secara mendalam mengenai citra profesional di platform digital. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengisi celah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui secara mendalam strategi self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional di LinkedIn. Fokus penelitian ini tuh tidak hanya pada apa yang ditampilkan saja, tetapi pada bagaimana strategi tersebut dipertimbangkan dan dimaknai oleh mahasiswa itu sendiri.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional di platform digital. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan penentuan konsentrasi sebagai panduan arah suatu penelitian. Jadi dapat diartikan ini merupakan batas ruang lingkup penelitian agar pembahasannya itu tetap jelas dan juga terarah. Kemudian, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai strategi self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional di platform LinkedIn. Kemudian, subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang memiliki akun LinkedIn dan pernah menggunakan platform tersebut untuk kepentingan profesional. Nah, kenapa LinkedIn ini yang dipilih? Karena LinkedIn dipilih menjadi konteks dalam penelitian ini karena didasari oleh karakteristik platform yang LinkedIn itu memang secara khusus berkaitan dengan identitas profesional dan pengembangan karir. Jadi di LinkedIn itu memang dia menyediakan fitur-fitur seperti profil profesional, terus juga ada fitur untuk menampilkan keterampilan kita, pengalaman, seperti organisasi, magang, ataupun kayak pekerjaan, eh, dan juga sertifikasi, serta rekomendasi dan kesempatan untuk berbagi konten yang memungkinkan pengguna untuk mengatur bagaimana kesan dirinya ingin ditampilkan di hadapan audiens profesional. Jadi LinkedIn itu juga kita bisa saling koneksi ke HR dari perusahaan tertentu, ataupun ke sesama mahasiswa, sesama pencari kerja juga. Jadi LinkedIn ini berperan dalam proses pencarian kerja dan membangun reputasi profesional secara berkelanjutan. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda antara LinkedIn dengan platform media sosial yang lainnya, yang di mana media sosial yang lain itu kan lebih berfokus atau menekankan pada interaksi ataupun aktivitas pribadi atau aktivitas personal. Nah, mengapa mahasiswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian, oke, maaf, distraksinya. Kemudian lanjut, kenapa mahasiswa di sini yang dijadikan sebagai subjek penelitian? Karena saat ini mahasiswa itu berada dalam masa peralihan antara dunia akademik menuju dunia profesional. Jadi mahasiswa itu akan didorong untuk mulai aktif mempersiapkan diri untuk magang, bekerja, membangun relasi, ataupun mencari peluang karir setelah lulus nanti. Jadi ini menuntut mereka untuk mulai membangun citra profesional, salah satunya dengan memanfaatkan platform LinkedIn. Jadi, kita kembali pada pertanyaan, bagaimana strategi self-presentation mahasiswa dalam membangun citra profesional di LinkedIn? Selanjutnya kemudian ada tujuan penelitian. Jadi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana strategi self-presentation yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membangun citra profesional pada platform LinkedIn sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi ini terdapat dua manfaat, yaitu secara akademis dan juga praktis. Manfaat secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan para sivitas akademia untuk memahami konsep self-presentation, khususnya dalam konteks komunikasi digital dan penggunaan platform LinkedIn sebagai media pembentukan citra profesional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi sivitas akademia dalam mengkaji fenomena self-presentation, terutama yang berkaitan dengan proses dan pertimbangan individu dalam membangun citra profesional.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam berbagai kegiatan akademik, khususnya pada bidang ilmu komunikasi yang membahas komunikasi digital dan identitas diri. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk memahami strategi self-presentation guna membangun citra profesional yang efektif pada platform LinkedIn. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mengelola dan mengoptimalkan citra profesional pada platform LinkedIn. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyadari betapa pentingnya pengelolaan citra profesional di ruang digital sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan dunia kerja. Oke, jadi selanjutnya di bab 2 itu ada kajian teori yang dimana pada bab ini itu memuat 4 subbab. Yang pertama ada konsep impression management, yang kedua ada review literatur, yang ketiga ada teori, dan yang keempat ada variabel. Nah, masuk ke konsep impression management, jadi kenapa kita mengambil konsep impression management ini karena konsep ini itu berasal dari buku The Presentation of Self in Everyday Life tahun 1959 karya dari Irving Goffman, di mana Goffman ini pada buku tersebut melihat kehidupan sosial ini sebagai sebuah pertunjukan, di mana para individu itu berperan sebagai aktor yang menampilkan dirinya di depan audiens. Yang artinya, individu ini secara aktif dan sadar mengatur perilaku dan informasi tentang dirinya di hadapan publik untuk membentuk kesan tertentu. Nah, menurut Goffman, saat individu berinteraksi dengan orang lain, maka individu tersebut akan cenderung berusaha untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu saja yang sesuai dengan tujuan atau kepentingannya. Nah, impression management sendiri itu merupakan bentuk upaya dari individu dalam mengendalikan bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain. Jadi, individu ini akan mengatur bagaimana cara dia berbicara, bagaimana ekspresi wajah dia ditampilkan, bahasa tubuh atau gestur diperlihatkan, hingga penampilan fisik atau appearance-nya untuk membangun citra tertentu di hadapan publik. Nah, lebih lanjut lagi, itu dijelasin kalau individu ini akan berupaya juga untuk membentuk definition of the situation. Ini tuh merujuk ke gimana sih suatu situasi itu bisa dipahami bersama oleh individu-individu yang terlibat. Jadi informasi yang disampaikan ini akan digunakan untuk menafsirkan situasi dan menentukan bagaimana dia harus bersikap gitu. Nah, mengatur kesan itu merupakan proses sadar atau gak sadar yang dilakuin oleh individu dengan tujuannya itu ya tadi untuk mempengaruhi orang lain tentang persepsi dirinya atau persepsi objek atau bahkan suatu peristiwa. Dengan cara apa mempengaruhinya? Itu biasanya caranya adalah dengan mengontrol atau mengatur image yang dibangun. Jadi informasi yang ada dalam interaksi sosial itu bisa terkendali gitu. Nah, proses pengelolaan kesan itu yang dilakukan oleh individu itu biasanya juga bisa diamati sama publik melalui tindakan-tindakannya, terus ekspresinya, gaya bahasanya, atau bahkan penampilan yang sengaja diperlihatkan oleh individu tersebut. Nah, para ilmuwan juga ngebahas tentang pengelolaan kesan ini kalau misalnya ini tuh bukan manipulatif, tapi upaya penjagaan citra yang seseorang atau suatu individu itu tampilkan sama interaksi untuk menjaga citra dirinya di depan publik. Jadi konsep ini itu sebenarnya berkaitan sama identitas sosial dan diri pribadi individu tersebut. Jadi setiap individu itu kan memiliki kebiasaan atau habit, perilaku, minat dan lain sebagainya yang berbeda-beda ya. Jadi kita kadang gak bisa menampilkan semua aspek itu dalam diri kita kepada publik gitu. Jadi beberapa individu itu lebih selektif, dan biasanya yang dipilih atau diseleksi yang telah lolos seleksi itu adalah karakteristik-karakteristik atau perilaku-perilaku yang mereka anggap itu bisa merepresentasikan diri mereka sendiri di situasi tertentu melalui pengaturan informasi tadi yang udah dilakuin. Tujuannya adalah untuk mendapat respons yang diharapkan dari audiens, kayak misalnya diterima atau enggaknya, bahkan sampai pengakuan. Nah, jadi kesan ini tuh terbentuk gak secara alami, tapi emang udah dari hasil proses seleksi dan pengelolaan aspek diri tadi yang dianggap itu udah sesuai dengan konteks sosial tertentu. Nah, konsep impression management ini tuh berkaitan dengan self presentation itu sendiri dan masih sangat relevan ya teman-teman untuk diterapkan di era digital sekarang.
Jadi melalui media sosial individu itu gak cuma ngatur kesan kesan mereka aja melalui interaksi secara langsung, tapi juga melalui berbagai fitur-fitur media kayak foto, video yang dibagikan, caption, stories, sampai komentar. Nah, setiap hal yang mereka bagikan ke publik itu merupakan hasil seleksi dari individu tersebut yang mereka pikir sudah sesuai dengan citra yang ingin mereka bangun di hadapan publik. Nah, proses itu sendiri itu kan merupakan proses impression management. Nah, sama halnya yang terjadi di LinkedIn. Jadi, platform LinkedIn ini tuh udah jadi wadah bagi para penggunanya atau para usernya untuk menampilkan profil profesional mereka, mulai dari uh, pengalaman kerja mereka atau pengalaman organisasi mereka, sampai pencapaian-pencapaian yang telah mereka raih sebagai bentuk dari self-presentation mereka di dunia digital. Nah, jadi impression management di sini itu jadi landasan konseptual kita dalam menjelaskan gimana sih individu itu bisa ngebangun atau menampilkan citra dan identitas dirinya di hadapan publik, baik dalam uh, interaksi langsung maupun dalam lingkup ruang digital. Nah, konsep ini itu nekanin sekali lagi kalau misalnya representasi diri yang muncul di ruang sosial itu adalah hasil dari proses pengelolaan kesan yang udah dilakuin secara strategis melalui praktik self presentation tadi. Jadi semua hal yang udah ditampilkan ke hadapan publik itu adalah hal-hal yang sudah ibaratnya sudah lolos ke dalam uh, apa yang menurut individu tersebut aman untuk dibagikan kepada publik gitu. Nah, berikutnya ada review literatur. Kami udah meninjau kembali beberapa literatur terdahulu yang punya fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang sedang kami jalani saat ini, yaitu self-presentation. Di mana pada penelitian terdahulu ini jadi salah satu panduan bagi kami, para penulis, dalam melakukan penelitian kami, serta juga memperluas literasi kami dalam proses pengkajian penelitian yang sedang kami lakukan. Di slide ini ada 5 penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang kami laksanakan. Nah, selanjutnya ada 5 literatur terdahulu lagi. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, berdasarkan 2 tabel penelitian tadi, kan udah didapati 10 review literatur terdahulu. Itu bisa kita lihat persamaannya dan perbedaannya penelitian kami dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kami cari tahu. Nah, jadi kami menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada ini sebagai celah penelitian untuk lebih memfokuskan lagi dalam mengkaji strategi self presentation bagi mahasiswa dalam membangun citra profesional mereka di platform LinkedIn secara lebih mendalam juga dengan pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori. Jadi, teori yang kami pakai dalam penelitian ini itu adalah teori dramaturgi. Yang dimana teori ini itu dikemukakan oleh Erving Goffman yang memandang kehidupan sosial itu sebagai sebuah pertunjukan teater, di mana setiap individunya itu berperan sebagai aktor yang menampilkan dirinya di hadapan audiens. Nah, dalam interaksi sosial itu, individu kan cenderung, yang sudah seperti saya katakan tadi, individu itu cenderung mengatur perilaku dan tindakan mereka di hadapan orang-orang itu untuk membentuk kesan tertentu yang mereka inginkan di mata orang lain. Jadi, tindakan yang mereka tampilkan, terus gaya bahasa hingga ucapan yang mereka lontarkan di ruang publik itu umumnya bukan hanya spontanitas saja, tapi udah dipikirin secara matang-matang dan melewati atau melalui tahap seleksi dan pertimbangan apakah hal tersebut itu sudah sesuai dengan citra yang ingin mereka tunjukkan, apakah sudah sesuai juga dengan harapan sosial maupun tujuan pribadi mereka yang ingin mereka tunjukkan. Jadi intinya apakah hal tersebut jadi selain itu juga mereka tuh menyeleksi dulu atau mempertimbangkan dulu apakah hal yang ingin mereka presentasi hal yang ingin mereka tunjukkan ini tuh udah sesuai juga dengan harapan sosial atau goals mereka. Nah, jadi hal-hal tersebut itu gak hanya Nah, jadi hal-hal tersebut itu
udah melalui proses pertimbangan diri dulu. Jadi kayak apakah hal tersebut udah sesuai dengan tujuan pribadi mereka maupun harapan sosial lingkungan mereka gitu. Dan teori ini itu juga menjelaskan kalau makna dalam interaksi sosial itu terbentuk melalui proses interpretasi yang udah dilakuin individu terhadap situasi yang sedang mereka hadapi. Jadi dalam proses interpretasi tersebut, individu itu nggak cuma memahami orang lain, tapi mereka juga memikirkan dan mencoba menyesuaikan bagaimana cara dirinya itu dipersepsikan orang lain. Kayak gimana cara dia itu uh, ditampilin, kayak gimana cara dia itu supaya still looks good on other perspective gitu. Nah, hal ini tuh yang ngebuat self-presentation jadi bagian dari interaksi simbolik, di mana individu itu secara aktif itu ngebangun dan ngelola identitasnya sendiri melalui tindakan dan juga simbol yang mereka tunjukin ke publik gitu. Nah, di penelitian ini, teori dramaturgi ini kita pakai atau kita gunakan untuk memahami gimana mahasiswa ini memanfaatkan LinkedIn sebagai media untuk menampilkan identitas mereka atau ibaratnya sebagai panggung untuk mereka mempertunjukkan diri mereka secara profesional. Karena seperti yang kita tahu, LinkedIn itu kan platform yang memang khusus untuk menampilkan kesan citra profesional mereka ya. Dan mahasiswa di sini itu gak cuma ngebuat profil aja, tapi mereka juga gimana cara mereka mengelola dan ber, berbagi informasi mereka kayak misalnya foto profil mereka, deskripsi diri mereka, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi mereka, sampai pencapaian dan juga aktivitas profesional yang uh, mereka bagikan itu dengan tujuan untuk membangun citra profesional tertentu. Nah, dalam perspektif dramaturgi sendiri, LinkedIn ini bisa dipahami sebagai front stage atau ruang di mana tempat individu itu menampilkan identitas profesionalnya kepada publik. Ini front stage ini itu sendiri adalah ruang di mana ruang tersebut itu bisa dilihat oleh publik. Nah, front stage pada teori dramaturgi itu secara generalnya bermakna seperti panggung depan yang aktor tersebut itu memperbolehkan para audiens atau publik itu melihatnya. Tempat di mana aktor tersebut itu menampilkan citra diri atau hal-hal yang sudah mereka seleksi untuk memang dipertunjukkan atau diperlihatkan kepada audiens gitu. Nah, sedangkan untuk hal-hal atau aspek-aspek yang cenderung lebih pribadi lagi, yang gak bisa mereka tampilin di hadapan publik, itu dinamai backstage. Nah, karena kesesuaian inilah, kami menilai bahwa teori dramaturgi ini tuh relevan untuk menjelaskan gimana sih mahasiswa itu bisa melakukan impression management dan mengonstruksi citra profesional mereka melalui praktik self presentation di ruang digital gitu. Nah, lanjut ke bahasan mengenai variabel, di mana variabel yang kami gunakan di dalam penelitian ini itu adalah self presentation, yaitu cara individu untuk menampilkan dirinya kepada orang lain untuk membentuk kesan tertentu yang diinginkan individu tersebut di hadapan audiens ya tentunya. Nah, self presentation ini tuh kalau dalam konteks komunikasi ya teman-teman, itu merupakan bagian dari proses impression management tadi, yaitu proses di mana individu itu berupaya untuk menampilkan dan mempertahankan identitas sosial mereka pada saat berinteraksi dengan orang lain di hadapan publik. Nah, Little John dan Foss pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Communication Theory itu menjelaskan bahwasanya dalam interaksi sosial, individu itu gak cuma menampilin seluruh aspek dari dirinya aja, tapi lebih dulu diseleksi atau lebih dulu memilih karakteristik mana dan perilaku mana itu yang mereka anggap sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi untuk membentuk kesan yang mereka inginkan di hadapan orang lain. Nah, jadi intinya individu itu nggak cuma kayak nampilin dirinya gitu aja di hadapan publik, tapi nampilin dirinya dengan versi yang sudah mereka sesuaikan dengan gimana mereka ingin dipersepsikan orang lain gitu. Nah, dalam penelitian kami itu self presentation ini berkaitan langsung dengan gimana mahasiswa
sebagai pengguna LinkedIn itu mengelola identitas profesional mereka di ruang digital. Nah, LinkedIn sendiri itu di sini perannya sebagai platform profesional yang jadi sarana bagi para mahasiswa untuk melakukan impression management, di mana mereka secara selektif itu bisa nyusun profil, terus nampilin pengalaman-pengalaman yang mereka pengenin, sampai ngebagiin aktivitas-aktivitas tertentu untuk membangun citra profesional di hadapan audiens tadi, tapi yang ini secara digital gitu. Kayak misalnya recruiter atau HRD sampai ke kenalan kerja mereka. Jadi, aktivitas yang dilakuin para mahasiswa di LinkedIn itu sifatnya nggak netral, tapi udah jadi bagian dari strategi untuk membangun persepsi profesional mereka, gitu. Nah, di dalam buku ini itu Little John dan Foss juga menjelasin kalau misalnya kalau bahwasannya itu self presentation bisa dipahami melalui beberapa tipe strategi yang digunakan oleh individu itu sendiri untuk membentuk atribusi tertentu dari orang lain atau membentuk persepsi tertentu dari orang lain. Jadi artinya setiap tindakan-tindakan yang ditampilkan di individu tersebut itu punya tujuan spesifiknya. Kayak misalnya ada individu yang pengen dianggap ramah, ada juga yang individu yang dia ingin dianggap kompeten, dan ada yang ingin dianggap berintegritas gitu. Nah, strategi-strategi tersebut itu meliputi yang pertama ada ingratiation, yaitu upaya untuk individu tersebut agar dapat dipersepsikan sebagai pribadi yang ramah dan mudah disukai. Dalam konteks penelitian kita itu, mahasiswa bisa nunjukin hal-hal tersebut itu melalui penggunaan bahasa yang misalnya positif, yang terlihatnya ramah gitu, atau berinteraksi dengan pengguna-pengguna lain secara suportif, kayak ngucapin selamat, congratulations kalau mereka lagi diterima kerja atau ada pencapaian kayak gitu. Nah, yang kedua ada self promotion. Self promotion ini itu adalah upaya upaya para individu untuk dipersepsikan sebagai pribadi yang kompeten dengan menampilkan hasil pencapaian-pencapaian mereka, pengalaman-pengalaman mereka, dan juga kemampuan yang mereka miliki. Nah, di LinkedIn sendiri itu bisa kita lihat. Nah, di LinkedIn sendiri itu bisa kita lihat dari gimana mahasiswa itu nyusun profilnya dengan nampilin pengalaman organisasi mereka atau pengalaman misalnya magang, part-time gitu. Terus juga pencapaian mereka, prestasi akademik maupun non-akademik gitu. Terus juga skill-skill yang mereka miliki untuk memperkuat citra profesionalnya. Karena kan biasanya di LinkedIn juga emang ada section-section tertentu untuk nampilin pengalaman, nampilin aktivitas mereka, nampilin pencapaian mereka gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu ada exemplification, yaitu upaya individu itu membangun persepsi diri mereka sebagai pribadi yang memiliki nilai, terus juga terlihat berintegritas dan berkomitmen, yang biasanya ini ditunjukin melalui tindakan-tindakan nyata dan konsistensi pada perilaku individu tersebut. Nah, konteks kalau di LinkedIn itu konteksnya itu adalah mahasiswa itu bisa nunjukin hal-hal tersebut dengan membagikan proses proses mereka, kayak misalnya pengalaman mereka yang bertahap sampai refleksi diri mereka yang bisa ngegambarin gimana sih mahasiswa ini bersungguh-sungguh terhadap suatu hal dalam pengembangan diri mereka gitu. Nah, dengan ketiga dimensi tersebut itu kita dengan tiga dimensi yang kita gunakan tersebut itu kita bisa nunjukin kalau misalnya self presentation yang dilakuin mahasiswa di platform LinkedIn itu merupakan bagian dari proses impression management yang tujuannya itu ya tadi untuk membangun dan memperkuat citra mereka atau self presentation atau melakukan self presentation maksudnya secara profesional. Nah, dengan ketiga dimensi tersebut itu kami gunakan untuk memahami gimana sih mahasiswa itu melakukan self presentation di LinkedIn untuk membangun citra profesional mereka sebagai bagian dari proses impression management di era digital tadi gitu.
Baik, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam bab 3, yakni metode penelitian. Ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosialnya. Menurut Creswell pada tahun 2013, dalam paradigma konstruktivis, peneliti berupaya memahami makna yang dimiliki individu terhadap suatu fenomena, sehingga realitas tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu. Paradigma konstruktivis ini menekankan bahwa makna terbentuk melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, serta konteks sosial individu. Em, Baik, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitian di sini kami menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui sudut pandang individu yang mengalaminya sendiri. Nah, penelitian kualitatif ini berfokus pada upaya memahami dan mengeksplorasi makna yang berasal dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Jadi data yang akan nanti dihasilkan ini bersifat deskriptif, berupa penjelasan dalam bentuk kata-kata yang mencerminkan pandangan, pengalaman, serta pemaknaan subjek individu terhadap suatu fenomena. Kemudian untuk metode penelitian ini juga metode kualitatif merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan. Jadi memang kualitatif ini sekali lagi digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial, yang mana untuk memahami suatu fenomena berdasarkan makna yang dibangun oleh individu itu sendiri. Selanjutnya untuk teknik penarikan informan, di sini kami menggunakan purposive sampling. Artinya sampling ini tuh memang secara sengaja dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik yang relevan dengan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian. Untuk karakteristik informan dalam penelitian ini, yang pertama adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta yang sudah memiliki akun LinkedIn minimal 6 bulan, berusia 19 sampai 23 tahun, memiliki minimal 100 koneksi profesional, dan yang terpenting juga adalah untuk bersedia diwawancara secara mendalam. Nah, untuk estimasi dari jumlah informan, yakni ada sekitar 4 informan yang kami wawancarai. Selanjutnya untuk objek penelitian, ya tentu saja adalah mahasiswa, karena memang mahasiswa di sini yang menjadi objek penelitian mengenai self presentation yang mereka lakukan di platform LinkedIn. Kemudian untuk lokasi dan tanggal penelitian di sini itu kami dalam satu hari yang sama, yaitu pada hari Kamis 16 April 2026 kami lakukan di Universitas Negeri Jakarta kepada 4 informan tersebut. Kemudian untuk uji keabsahan data, jadi keabsahan data itu merupakan cara untuk menguji apakah temuan dan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek itu sendiri. Nah, uji keabsahan dalam penelitian kualitatif itu ada uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Uji credibility itu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Kalau transferability itu berkaitan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan. Dependability berkenaan dengan konsistensi penelitian, dan conformability itu berkaitan dengan objektivitas penelitian gitu. Apakah dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Nah, untuk penelitian ini sendiri kami menggunakan uji triangulasi, lebih tepatnya triangulasi sumber, yang mana di sini kami itu menguji kredibilitas data dengan mengecek apakah data yang diperoleh itu sesuai melalui beberapa narasumber.
Nah, dalam penelitian ini, kami itu mewawancarai triangulator yang merupakan seorang pekerja pengguna LinkedIn juga. Jadi di narasumber utama kami 4 orang itu mahasiswa semua, sedangkan untuk triangulator ini kami mengambil dengan latar belakang seorang pekerja untuk mencari tahu apakah meski sumber atau latar belakang yang berbeda, baik narasumber maupun triangulator tetap memberikan jawaban yang serupa. Selanjutnya untuk coding, coding itu ada 3, ada open coding, axial coding, dan juga selective coding. Ini berdasarkan Creswell tahun 2018 pada halaman 272, yakni open coding itu peneliti membagi data ke dalam pengelompokan yang serupa. Selanjutnya axial coding itu pengkodaan secara terbuka intensif, yang mana peneliti mulai menyatukan kategori yang telah diidentifikasi. Dan selanjutnya selective coding itu peneliti menentukan tema utama yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya untuk strategi penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam berdasarkan perspektif informan. Pendekatan ini sesuai dengan fokus penelitian, yakni pada pemahaman, pengalaman, dan juga persepsi dari informan. Dan kualitatif deskriptif itu menekankan pada penyajian hasil dalam bentuk narasi yang dekat dengan data asli, teman-teman. Jadi sehingga pembaca dapat memahami fenomena secara langsung berdasarkan sudut pandang informan. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yakni melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapati informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan juga makna subjektif dari informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dan tetap memberikan kelonggaran kepada informan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk metode analisis data ini menggunakan metode Miles dan Haberman, yakni ada reduksi data, yakni proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah. Selanjutnya ada data display, yaitu kumpulan informasi yang telah tersusun. Dan terakhir itu ada penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu ada hasil penelitian, pembahasan keabsahan data, dan juga coding. Nah, pertama-tama di sini kita ada deskripsi narasumber. Di sini kami ada 5 narasumber dan masing-masing sudah ada data-datanya, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang udah kita lakukan ke semua narasumber, kita menemukan bahwa strategi self-presentation pada mahasiswa di LinkedIn ini dapat dilihat melalui 3 dimensi, yaitu ingratiation, self-promotion, dan juga exemplification. Nah, di dimensi ingratiation sendiri itu, mahasiswa ini cenderung menunjukkan upaya untuk membangun kesan positif dengan menyusun profil mereka secara selektif berdasarkan pengalaman dan juga relevansi terhadap tujuan karir masing-masing. Nah, selain itu, mereka juga membangun interaksi dengan koneksi-koneksi mereka melalui aktivitas-aktivitas seperti memberikan like atau reaction, terus mengucapkan selamat atas pencapaian koneksinya, hingga berkomunikasi melalui DM atau chat pribadi di situasi-situasi tertentu. Nah, di dimensi self-promotion sendiri, mahasiswa itu ditemukan berupaya untuk menampilkan kompetensi diri mereka melalui pencantuman pengalaman, pencapaian, sertifikat, keterampilan, serta posisi atau jabatan yang pernah mereka miliki. Nah, hasil penelitian kita itu menunjukkan kalau misalnya informasi yang ditampilkan itu gak dipilih secara sembarangan gitu aja, tapi diseleksi dulu berdasarkan relevansi dengan karir yang ingin mereka bangun gitu, jenjangnya akan ke bidang mana. Nah, selain itu, keterampilan yang mereka cantumin itu umumnya didukung oleh pengalaman-pengalaman mereka, terus proyek atau juga portofolio mereka sebagai bentuk pembuktian atas kemampuan atau skill yang mereka miliki. Nah,
Di dimensi terakhir itu kami menemukan bahwa mahasiswa gak cuma nampilin pencapaian aja, tapi juga menunjukkan proses pembelajaran dan pengembangan diri mereka yang dapat dilihat melalui refleksi mereka terhadap pengalaman yang sudah mereka jalani. Nah, selain itu juga ada penyertaan dokumentasi-dokumentasi atau portofolio sebagai bukti keterlibatan mereka pada suatu pengalaman dan juga pembagian progres pengalaman, proyek maupun sertifikasi yang sudah mereka peroleh. Nah, temuan ini menunjukkan kalau misalnya LinkedIn ini digunakan gak hanya sebagai media informasi profesional aja, tapi juga sebagai sarana untuk membangun citra diri yang kompeten, kredibel, dan juga memiliki komitmen terhadap pengembangan karir. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan di mana strategi ingredient itu bisa kita lihat dari penyusunan profil tiap individu atau kalau di sini mahasiswa yang selektif serta interaksi-interaksi positif dengan koneksi mereka untuk membangun kesan yang ramah dan juga profesional. Nah, untuk strategi self promotion itu sendiri itu bisa dilihat dari penampilan bagaimana individu atau di sini mahasiswa itu menampilkan pengalaman mereka, pencapaian mereka, sertifikat, keterampilan dan juga portofolio yang mereka miliki yang sesuai dengan tujuan karir mereka. Nah, untuk strategi exemplification sendiri itu kita bisa lihat dari upaya mahasiswa itu untuk menunjukkan proses pengembangan diri mereka melalui refleksi pengalaman, dokumentasi, dan juga pembagian progres yang telah mereka capai. Nah, kalau secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini tuh menunjukkan kalau misalnya mahasiswa gak cuma nampilin dirinya secara apa adanya gitu aja, melainkan sudah selektif gitu untuk mengelola informasi-informasi apa aja yang sekiranya mereka butuhkan untuk ditampilkan guna membangun citra profesional yang mereka inginkan di platform LinkedIn ini. Nah, hasil ini juga sejalan sama penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan kalau misalnya pengguna media sosial atau kalau di penelitian kita itu LinkedIn, media sosial profesional ya, itu memanfaatkan berbagai strategi self presentation untuk membentuk kesan yang positif. Terus juga untuk meningkatkan kredibilitas dan juga untuk menarik perhatian audiens maupun perekrut. Nah, untuk keabsahan data sendiri itu kami menguji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi selain mahasiswa itu, kami juga mewawancarai seorang pekerja, yaitu Kak Zaki Sazari untuk memperkuat temuan dari penelitian kami. Nah, hasil perbandingan yang diperoleh itu menunjukkan adanya kesamaan informasi terkait strategi ingredient, self-promotion, dan juga exemplification. Nah, triangulator atau Kak Zakia Sazari ini juga menekankan pentingnya penyusunan profil yang relevan dengan karir, terus juga untuk menampilkan pengalaman dan pencapaian, serta membagikan progres dan dokumentasi sebagai bukti keterlibatan. Nah, kesamaan-kesamaan ketemuan ini itu menunjukkan kalau data penelitian yang kami miliki itu memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada hasil temuan dari coding yang telah kami lakukan. Jadi di sini ada word frekuensi dalam bentuk word cloud, yang dimana berdasarkan hasil word frequency query yang sudah kami lakukan dalam proses coding menggunakan NVivo, ada kata LinkedIn dan juga pengalaman yang menjadi kata paling dominan muncul di dalam wawancara. Nah, dominasi kedua kata tersebut itu nunjukin kalau misalnya pembahasan narasumber itu lebih banyak berfokus pada penggunaan LinkedIn sebagai media untuk menampilkan pengalaman yang mereka miliki. Seperti misalnya pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman volunteer, maupun pengalaman proyek yang pernah mereka ikuti.
Nah, selain dari dua kata itu, ada juga kata-kata lain yang muncul seperti koneksi, dokumentasi, skill, posisi, project, dan juga progress. Nah, kata-kata ini itu menunjukkan kalau misalnya mahasiswa itu nggak cuma nggunain LinkedIn buat bangun jaringan atau koneksi profesional aja, tapi juga buat nampilin kompetensi mereka, buat menampilkan dokumentasi pencapaian mereka dan juga nunjukin perkembangan diri mereka ke audiens di media profesional LinkedIn ini. Nah, selain itu juga masih banyak kata-kata lain yang ada di word cloud ini. Dengan demikian, word cloud ini memperlihatkan kalau LinkedIn itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana self-presentation dalam membangun identitas dan citra profesional di ruang digital. Baik, yang terakhir kita masuk ke dalam bab 5 yakni penutup. Untuk penutup, kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa secara aktif melakukan strategi self-presentation dalam membangun citra profesional melalui platform LinkedIn. Strategi tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses seleksi, penyusunan, dan pemaknaan terhadap berbagai aspek yang ditampilkan, seperti pengalaman, pencapaian, sertifikat, skill, hingga cara mereka berinteraksi dengan koneksinya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas profesional yang ditampilkan di platform LinkedIn merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu, bukan representasi diri yang sepenuhnya objektif. Misalnya dari strategi ingratiation, mahasiswa itu berupaya membangun kesan sebagai individu yang ramah, yang mudah diterima melalui interaksi positif, gitu. Selanjutnya pada strategi self promotion, mahasiswa itu menunjukkan untuk menampilkan dirinya sebagai individu yang kompeten, pengalaman, pencapaian, skill, sertifikat itu ditampilkan dan dikonstruksi agar sesuai dengan citra profesional yang ingin dibangun. Selanjutnya pada strategi exemplification, mahasiswa itu tidak hanya menampilkan eh, pencapaian aja, tapi juga menunjukkan proses pembelajaran serta nilai-nilai yang dimiliki. Jadi mereka ini merefleksikan pengalamannya, membagikan proses, juga melampirkan bukti dokumentasi dan portofolio. Ini untuk membangun citra bahwa individu ini memiliki integritas dan kemauan untuk berkembang. Baik, jadi secara keseluruhan hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa praktek self-presentation mahasiswa di platform LinkedIn itu merupakan suatu proses konstruksi makna. Jadi maksudnya adalah praktek ini tuh bersifat subjektif, sesuai sama individunya masing-masing, dinamis dan juga kontekstual. Artinya dia melihat dari konteksnya. Mahasiswa itu memiliki cara, setiap mahasiswa memiliki cara yang tentunya berbeda dalam bagaimana dia ingin menampilkan dirinya. Hal ini tuh depends atau tergantung pada bagaimana pengalaman, persepsi, serta tujuan profesional yang ingin dicapai. Hal ini itu sejalan dengan paradigma yang kami gunakan, yakni paradigma konstruktivis, yang mana artinya paradigma ini tuh menggambarkan bahwa realitas sosial termasuk identitas profesional yang ditunjukkan di platform LinkedIn ya, karena ini sudah eranya digital, jadi menunjukkan identitas tersebut secara online itu dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi dan juga interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LinkedIn itu tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menampilkan pengalaman saja, tetapi juga sebagai ruang bagi mahasiswa untuk membangun, mengelola, dan juga menegosiasi identitas profesionalnya. Proses ini melibatkan berbagai strategi komunikasi yang dilakukan secara sadar untuk membentuk kesan atau citra tertentu di mata audiens profesional. Nah, kemudian untuk saran kepada mahasiswa, mahasiswa itu disarankan untuk menggunakan platform LinkedIn secara lebih strategis
bukan hanya untuk mencari koneksi, tapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Selanjutnya kepada masyarakat, khususnya rekruter dan praktisi HR, eh, disarankan untuk menggunakan LinkedIn sebagai sumber informasi awal untuk calon kandidat yang potensial. Karena platform ini dapat membantu untuk menilai keterampilan komunikasi profesional, personal branding, dan juga inisiatif individu dalam membangun relasi. Selanjutnya, saran kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif ataupun mixed method agar membantu memperluas ruang lingkup penelitian dan bisa menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif lagi. Selanjutnya ini adalah bukti dokumentasi dari eh, hasil wawancara yang telah kami lakukan. Di sini ada 4 orang narasumber yang kami wawancarai langsung di kampus di Universitas Negeri Jakarta, dan untuk triangulator kami hanya melakukan wawancara via Zoom. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.